P atau L itu P garis miring L adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K, tetapi ini adalah untuk tenaga teknis dan kesehatan ya. Ini adalah untuk Pemprov Jawa Tengah tahun 2023. Nah, ini Mimin sadur dari situs resmi BKD Jateng Prof ya. Di sini sudah diumumkan ya hasil seleksi jabatan fungsional teknis dan kesehatan. Nah, kalau teman-teman buka di sini nanti ya di uploadnya hari ini ya, sebenarnya sudah tadi. Berdasarkan surat PLT Badan Kepegawaian Negara nomor sekian-sekian tentang penyampaian hasil seleksi CASN tahun 2023, disampaikan pengumuman seperti ini ya. Pengumuman lengkapnya ada di sini. Kemudian ini adalah daftar peserta lulusnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita akan coba cek satu persatu ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, Mimin besarkan dulu ya. Nah, di sini berdasarkan ini, nah ini Mimin baca saja saya di poin kedua, rekapitulasi hasil rekonsiliasi nilai seleksi kompetensi calon P3K jabatan fungsional pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk teman-teman kesehatan itu total pelamarnya 1.354, yang hadir mengikuti ujian 1.325, yang lulus itu 240 ya. Tidak lulus 1.085, tidak hadir 29. Teknis itu total peserta 1.374, hadir 1.310, yang lulus 318, tidak lulus 992 ya. Ini total tidak hadirnya adalah 64 ya. Ini hasil seleksinya terlampir ya. Nah, di sini ada keterangan PL, PL2, PR1L, PR1L2 ini nanti kita bahas ya. Di situ ada keterangannya ya. Nah, di sini oke, langsung di sini aja ya. Sebenarnya ada di poin nilai nanti ya, tapi di sini dibahas. P atau L itu P garis miring L adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus. Jadi berarti ini NAB-nya ini lulus ya, di atas NAB. Kemudian kode PL2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Ini untuk kode yang PL2 ya. Jadi misalnya dia di sini tidak terima, tapi karena dia berperingkat terbaik, dia di jenjang yang lain dia diterima gitu ya. Kemudian yang poin kecil adalah kode PR1L adalah peserta STHK2 ya, pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus. Nah, ini ya. PR1L ini adalah bagi teman-teman STHK2 ya. Ini tidak pakai passing grade tentunya ya, karena kebutuhan khusus ya. Kemudian PR1 garis miring L2 adalah peserta STHK2 pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan formasi yang sama setelah perpindahan formasi. Ya, ini untuk ini. Sama ini kasusnya seperti yang PL strip 2 ya. Kemudian PR1L strip 3 ya, adalah peserta STHK2 pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan ya, dari khusus ke umum yang berbeda. Ya, awalnya dia ini dari khusus, tapi karena di umum ini kosong akhirnya pindah ke umum ya. Kode PR2L adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus ya. Kemudian PR2L2 adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dan lokasi formasi yang berbeda ya. Nah, ini adalah untuk PRL strip 2. Kemudian PR2L3 adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus dan dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dari kebutuhan khusus ke umum yang berbeda ya. Kode P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas namun dinyatakan tidak lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan. Jadi kalau teman-teman cuma P saja, sebenarnya teman-teman itu memenuhi NAB ya, tapi karena kalah di rankingan biasanya ya, atau karena tidak terbaik ya. Kode TL adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan tidak lulus nih, TL nih ya. Kemudian TH adalah peserta yang tidak hadir, gitu ya. Ini adalah keterangannya. Kemudian di sini ada daftar yang dinyatakan lulus ya. Jadi teman-teman untuk Jawa Tengah silakan cari di sini daftar nama-namanya yang dinyatakan lulus ya. Ini adalah PL. Ini ada keterangannya Mimin bahas tadi di situ ya. Ada PR2L. Jadi
Ini adalah bagi teman-teman jabatan fungsional teknis ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagi teman-teman yang kesehatan ya. Kesehatan juga sama. Di sini sudah ada unit penempatan, jenis formasi, kemudian jabatannya ya. Kemudian keterangannya juga ada. Jadi keterangannya ini teman-teman silakan cek saja di poin yang ini ya. Kalau teman-teman mau lihat kode-kodenya ini sudah ada di sini dan sudah dijelaskan berkali-kali ya di channel-channel lain juga. Kemudian teman-teman kalau mau melihat hasilnya secara detail ya, ini ada perincinya biar teman-teman puas, atau mencari apakah ada kecurangan atau tidak, itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah hasil performasi ketika SSC ASN ya kemarin ya. Misalnya nilai murni, teknis. Nah, ada tambahan afirmasi atau tidak di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah performasi jabatan tentunya ya. Teman-teman bisa cek ini untuk yang nakes. Kemudian ini untuk yang teknis ya. Termasuk yang hadir yang tidak ya. Ini ada keterangan tambahannya ya. Nilai CAT-BKN, kemudian nilainya berapa, subnilai, bobot, skor, secara rinci ya. Ini adalah secara rincinya per item per orang ya. Jadi teman-teman silakan cek. Nah, ini adalah pengumuman untuk P3K teknis untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk guru seperti apa sampai sekarang masih belum ya. Mimin cek memang belum ya untuk Jawa Tengah, mungkin masih pemetaan sampai saat ini. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait CASN 2023, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.